Dan ada rahasianya yang tidak di-highlight oleh banyak orang, bahwa ketika kita membeli saham secara jangka panjang di atas 5 tahun, ternyata berdasarkan penelitian, berdasarkan data, semakin kecil kemungkinan kita bisa rugi. Welcome back di RF Channel on YouTube pada hari ini, dan juga sudah menjelang akhir tahun 2022. Tidak terasa seperti yang biasa saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya adalah kembali membuat merefresh materi yang selalu menjadi topik untuk mengakhiri ataupun mengawali sebuah tahun, yaitu adalah kali ini adalah investasi saham pemula, apa yang harus dilakukan untuk tahun 2023 gitu ya. Oke, kita akan memulai secara sederhana. Yang pertama, saya selalu informasikan yang namanya saham itu jangan mikir jauh-jauh, bahwa saham itu sebenarnya adalah berinvestasi mirip emas, yaitu apa? Dibeli, harga bisa naik, bisa turun nggak? Kalau emas bisa turun, tapi bedanya adalah kalau membeli emas perginya ke toko emas, sedangkan kalau membeli saham, saham itu dibelinya melalui sekuritas. Jadi mulai sekarang kalau mau beli saham, carilah perusahaan sekuritas. Nah, kalau misalnya masih bingung bagaimana cara membuka dan step by step untuk membuka rekening saham di sekuritas, bisa coba minta, ini adalah bagian dari edukasi yang saya buat. Saya punya sebuah modul namanya adalah InvestNook atau step by step investasi bagi pemula. Itu bisa WhatsApp ke 0852 882 6187. Sekali lagi, mintalah modul untuk belajar, dan untuknya adalah PDF sangat singkat, hanya terdiri dari sekitar 20 halaman, di mana dalam 20 halaman itu ada salah satu caranya adalah cara memilih dan cara membuka akun di sekuritas, sehingga nantinya kita bisa membeli saham. Silahkan minta ke 0852 882 6187. Nah, setelah kita bisa tahu tempat membeli saham, yaitu adalah di sekuritas, dan kita tahu bahwa jangan susah-susah, bahwa membeli saham itu seperti membeli emas, di mana emas pergi ke toko emas, harganya bisa naik dan bisa turun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saham bisa naik, bisa turun? Nah, kalau yang namanya saham naik dan turunnya itu, jangan lupa adalah membeli saham adalah membeli perusahaan. Jadi, bayangkan ada sebuah perusahaan yang mungkin kita kenal ya. Saya akan berikan nama beberapa yang kita kenal di Indonesia. Satu contohnya adalah Indofood. Yang kedua adalah Astra International. Tiga namanya adalah Bank BRI, atau juga ada Bank BCA, ada Bank Mandiri. Contoh sederhananya kalau kita bicara seperti Bank BCA. Bank BCA itu harga nilai perusahaannya kalau dijual 100% seutuhnya kepada orang lain, itu kurang lebih sekitar 1.000 triliun di akhir tahun 2022. Nah, pertanyaannya, apakah kamu atau saya bisa membeli sebuah perusahaan senilai 1.000 triliun? Dan kalaupun bisa, ya bagaimana cara membelinya ya? Karena 1.000 triliun adalah suatu nominal yang besar untuk transaksi. Nah, dipecahlah yang namanya 1.000 triliun ini menjadi banyak sekali kepemilikan. Nah, jadi ketika dipecah menjadi per satu lembar kepemilikan, ya akan berlaku seperti harga Bank BCA ketika pada saat kamu atau Anda ya melihat harga saham BCA pada saat itu. Oke, jadi saya ulang sekali lagi, membeli saham adalah membeli perusahaan. Contoh perusahaan-perusahaan yang bisa dibeli, yaitu ada misalnya BCA, Mandiri, Permata, BNI, Astra, Indofood. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang well known lah di Indonesia. Unilever, Gudang Garam, HM Sampurna, itu bisa kita beli semuanya. Telkom juga bisa. Nah, masalahnya adalah kalau kita tahu bahwa misalnya let's say Bank BCA adalah suatu perusahaan yang bagus. Harga Bank BCA kalau dijual seutuhnya dan kita kepingin beli untuk memiliki perusahaan itu nilainya 1.000 triliun. Apakah kita mampu belinya? Nah, karena mahal sekali, maka saham BCA itu dipecah menjadi banyak kepemilikan. Nanti kita bisa lihat ya berapa jumlah kepemilikan dari BCA seutuhnya secara lembar saham. Tapi harga per lembar itulah yang kita bisa beli sebagai bagian kepemilikan dari BCA. Nah, setelah kita tahu ada saham-saham yang bagus di Indonesia, membeli saham adalah membeli perusahaannya, maka ada keunggulan lain sebenarnya yang ditawarkan saham dibandingkan emas. Pasti ada yang bilang gini, loh berarti ini lagi menjelekkan emas. Enggak, kita harus bilang gini ya, bahwa percaya atau tidak, hidup ini kita dilahirkan dengan seluruh keunggulan dan kelemahan.
Jadi, setiap mengenal instrumen investasi juga sama ada keunggulan dan ada kelemahannya. Nah, kayak itu sekarang bicara nih, apa keunggulan saham dibandingkan emas? Saham harganya bisa naik dan turun, emas juga bisa. Nah, tapi ada keunggulan kedua yang tidak dimiliki emas tapi ada pada saham, yaitu apa? Ketika perusahaannya menguntungkan, maka sebagai pemegang milik perusahaan, maka kita dapat diberikan yang namanya adalah pembagian keuntungan. Catatannya, kalau perusahaannya untung dan membagikan keuntungan, maka kita mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan, namanya adalah dividen. Oke, dividen itu adalah pembagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan masuk ke kantong kita. Jadi, ketika kita membeli saham, tidak dijual pun kita mendapatkan keuntungan. Apakah kalau kita membeli emas, kita tidak jual, dapat keuntungan? Tidak. Nah, tapi kalau dibicarain, loh Pak, tapi nggak bisa begitu, ya namanya emas kan bagus. Nggak, ini kebetulan kita meng-highlight keunggulan saham. Kalau ditanya, apa keunggulan emas? Emas itu nilainya cenderung stabil dari tahun ke tahun. Dan kalau dibilang selalu naik, tidak juga. Tapi yang jelas adalah bila ditukar barang apapun, biasanya kita akan mendapatkan kembali barang tersebut. Contoh, bila 1 kilo emas 10 tahun yang lalu bisa membeli mobil mewah. Pada 1 kilo, pada 10 tahun kemudian, ataupun pada hari ini, kamu menonton video ini, bila mengkonversikan harga 1 kilo emas, maka pasti bisa tetap membeli mobil mewah. Itulah yang disebut investasi pada emas. Dan biasanya bagi orang lain yang sudah mengenal instrumen investasi, maka emas itu bukan alat investasi, tapi yang memastikan seseorang bisa tetap kaya. Tapi hati-hati loh, banyak juga emas-emas kecil yang akhirnya lebih mahal untuk biaya belinya, biaya cetaknya dibandingkan instrumen investasinya, sehingga nanti kamu akan rugi membeli emas gitu ya, karena biaya cetak lebih tinggi gitu. Nah, sekarang kita balik lagi. Kita sudah bicara bahwa bagaimana caranya membuka akun. Lalu kita sudah tahu bahwa dasar untuk membeli saham seperti apa. Nah, ada satu kelemahan yang orang mau patahkan dari yang namanya membeli saham, yaitu adalah takut sekali bahwa harga saham bisa naik dan turun secara ekstrim. Beda dengan yang namanya emas, cenderung mengalami kenaikan. Sebenarnya, membeli saham itu juga sama. Dalam jangka panjang, membeli saham yang bagus itu cenderung bisa mengalami kenaikan. Dan ada rahasianya yang tidak di-highlight oleh banyak orang, bahwa ketika kita membeli saham secara jangka panjang di atas 5 tahun, ternyata berdasarkan penelitian, berdasarkan data, semakin kecil kemungkinan kita bisa rugi. Kalau kita melihat kenaikan dan penurunan harga setiap hari, betul, harga bisa naik dan turun. Berarti kalau naik kita untung, kalau turun kita rugi. Yang tidak masuk akal bagi seorang pemula adalah ketika kita membeli saham dalam keadaan jangka panjang, dan kita membeli secara lebih banyak, secara berkala dari hari ke hari, maka kecenderungannya kita malah justru mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Gimana sih maksudnya, Ryan? Jadi begini, coba alihkan perhatian, kita lihat yang ada di layar. Jadi di dalam layar ini, sebelah kanan, ini adalah contoh berinvestasi saham dengan mengambil contoh adalah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, di mana investasi ini dilakukan bukan satu kali beli, tapi berkali-kali beli. Berapa kali belinya? 12 kali beli. 12 kali beli itu karena setiap bulan beli satu kali, maka artinya adalah investasi 12 bulan. Dan penelitian ini dilakukan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021. Nah, ternyata dari data ini kita bisa melihat bahwa dengan membeli secara berkala 1 juta, maka ternyata kita di akhir periodenya, jadi membeli dalam 1 tahun tersebut, kita hanya dari 15 tahun yang rugi adalah 1 di tahun 2008, di 2013, di 2015, dan di 2019. Jadi, ketika kita membeli hanya 1 kali, kita bisa naik dan turun, kita mungkin akan takut. Tapi ketika investasi ini kita lakukan selama 12 kali pembelian, setiap awal bulan kita selalu membeli dengan nominal yang sama dalam 1 tahun, ternyata dari 15 tahun kita hanya rugi 4 tahun. Lumayan ya, berarti dengan sebuah metode sederhana membuktikan investasi saham secara 1 tahun dibeli secara berkala memberikan peluang kita untuk untung dibandingkan ruginya lebih besar untungnya daripada ruginya. Oke, nah sekarang kalau kita bikin dengan lebih panjang lagi, yaitu adalah 3 tahun dan 5 tahun. 3 tahun adalah 36 bulan, 36 kali beli. Dan 5 tahun adalah 60 kali beli. Maka kita mendapatkan suatu data yang menarik kalau untuk 3 tahun. Kenapa? Sisi kiri adalah yang 1 tahun, yang kanan adalah 3 tahun. Dengan investasi 1 juta, maka ternyata kita sudah menghilangkan potensi rugi yang tadinya ada 4, berubah menjadi hanya 2 kemungkinan, yaitu adalah investasi di 2006 sampai 2008 dan 2013 sampai dengan 2015.
Lalu kita lanjutkan adalah dengan 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Maka ketika kita 5 tahun, ini adalah yang 1 tahun, ini adalah yang 3 tahun, ini adalah yang 5 tahun, ini adalah yang 3 tahun. Ternyata dalam 5 tahun kita tidak mendapatkan potensi kerugian dalam berinvestasi saham. Jadi sebenarnya buat kamu yang mungkin pada saat ini baru mengenal yang namanya investasi saham, dan mungkin saya juga tidak tahu apakah tahun 2023 akan menjadi resesi kembali, tapi yang jelas adalah investasi saham dalam jangka pendek, mau tahun kapanpun mulainya, ada kemungkinan rugi menjadi lebih besar. Tapi ketika kita investasi saham menjadi suatu kebiasaan jangka panjang, maka di tahun kapanpun, mau resesi dan tidak, ternyata memberikan keuntungan yang jauh lebih stabil dan jauh lebih pasti. Bukan pasti tidak rugi, tapi jauh lebih pasti. Tingkat kesuksesannya lebih tinggi. Sama dengan logikanya adalah kalau saya lulusan SD, bagaimana saya bisa mendapatkan kesuksesan? Oke, tidak tahu, kita bandingkan dengan yang SMP. Kalau lulusan SD dan SMP, lebih banyak yang suksesnya mana? Yang SMP. SMP dan SMA, lebih banyak suksesnya mana? Yang SMA. SMA dengan yang kuliah, yang mana? Yang kuliah. Meskipun selalu ada yang SD tidak lulus pun sukses. Meskipun ada yang tidak sekolah pun sukses. Tapi kita berbicara mengenai teori rata-rata. Tujuan dasar kita dalam berinvestasi itu bukan di ujung siapa tahu untung atau tidak. Jangan lupa loh, waktu yang sudah kita lewati tidak pernah diputar kembali. Setiap kali kita sudah maju ke depan, berakhir ketika kita tidak melakukan, maka disebut sebagai penyesalan. Kalau tidak disebut sebagai pendaftaran, kan seperti itu. Jadi harapannya adalah ketika kita bisa melihat bagaimana caranya investasi saham bagi pemula, kadang tidak terlalu peduli mengenai ilmu-ilmu yang sangat sophisticated. Wah, saya mesti pakai ilmu paling keren di dunia biar bisa mendapatkan keuntungan. Ternyata tidak perlu. Yang penting adalah memilih bagaimana cara tepat membeli saham yang nyaman, lalu mendaftarkan diri, memulai secara sederhana, lalu tahu bahwa yang namanya saham itu keunggulannya ada 2. Yang selanjutnya adalah lakukan secara berkala. Semoga apa yang saya bagikan pada video kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalau mau membutuhkan untuk modulnya bisa menghubungi tim saya di 0852 888 26187, atau juga dengan membaca beberapa buku saya, karena buku-buku saya ada yang berhubungan erat dengan apa yang saya jelaskan pada saat ini. Contohnya adalah buku Yuk Belajar Nabung Saham, yang kedua adalah Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, yang selanjutnya adalah Trading versus Investing, lalu Simple Trading, Simple Investing juga bisa coba untuk Anda baca atau kamu baca. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.